Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ulinuha dengan NIM F1B019005 dari Administrasi Publik 2019. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS pada mata kuliah Governance Digital tahun 2022. Yang pertama, apa itu digital? Secara umum, pengertian digital adalah penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 dan off dan on, atau dikenal sebagai bilangan biner. Digital menggambarkan teknologi elektronik yang menghasilkan, memproses, dan menyimpan data. Digital adalah bentuk modernisasi atau pembaruan dari penggunaan teknologi di mana sering dikaitkan dengan kemunculan komputer dan internet, di mana segala hal dapat dikerjakan dengan suatu peralatan canggih untuk memudahkan urusan masyarakat. Dengan adanya revolusi digital inilah mendorong cara pandang masyarakat dalam menjalani kehidupan yang semakin canggih saat ini. Pengguna utama teknologi digital adalah media komunikasi terbaru seperti transmisi serat optik atau fiber optik dan satelit. Contohnya adalah modem yang digunakan untuk mengubah informasi digital dari perangkat komputer menjadi sinyal analog untuk saluran telepon dan untuk mengubah sinyal telepon analog menjadi digital informasi dalam suatu perangkat komputer. Sebelum kehadiran teknologi digital, transmisi elektronik pada masa lalu hanya sebatas pada teknologi analog saja yang mampu menyampaikan data dalam wujud sinyal elektronik dari berbagai frekuensi atau amplitudo yang ditambahkan pada gelombang yang membawa frekuensi khusus. Contohnya adalah siaran dan transmisi telepon konvensional. Yang kedua, apa itu governance digital? Governance merujuk pada praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum maupun pembangunan. Sedangkan governance digital adalah suatu bentuk model atau tata kelola pemerintahan atau organisasi yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan publik, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan, dan sebagainya dikendalikan dalam suatu sistem. Willkommen berpendapat bahwa governance digital adalah suatu kerangka kerja untuk membangun akuntabilitas, peran, dan otoritas pengambilan keputusan untuk organisasi digital seperti situs web, situs seluler, saluran sosial, produk, dan layanan yang diaktifkan. Di era digitalisasi, organisasi maupun pribadi dapat lebih mudah dalam mengelola dan mengembangkan layanan jasa dan barang. Sumber daya manusia dapat menerapkan governance digital dalam mengelola usaha dan pekerjaan sehingga setiap pekerjaan dapat dikerjakan dengan cepat dan real time, mendukung terjadinya transparansi publik yang didukung dengan penerapan konsep efisiensi, inovasi, fokus, kesetaraan, inklusivitas, dan kontrol yang menjadi kebutuhan pada era saat ini. Yang ketiga adalah bagaimana governance digital diterapkan di Indonesia. Pada era modern ini, perilaku masyarakat dapat dilihat berdasarkan aktivitasnya yang bergantung pada penggunaan teknologi internet. Di Indonesia, ketergantungan masyarakat pada internet sudah sangat besar. Merujuk pada hasil riset bertajuk Global Digital Report pada tahun 2020, hampir 64% penduduk Indonesia sekarang ini sudah terkoneksi dengan jaringan internet dengan jumlah sebesar 175,4 juta orang. Dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah pengguna internet ini meningkat sebesar 17% atau 25 juta pengguna. Penggunanya sebagian besar adalah kelompok usia produktif, ya ini sekitar umur 16 hingga 64 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini dapat dikatakan sudah menguasai teknologi informasi. Kemampuan menguasai teknologi informasi sangat mendukung kemudahan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, mulai dari ekonomi hingga aktivitas sosial, diantaranya adalah kegiatan pemerintahan. Di era digital ini, segala sesuatunya menuntut harus serba cepat dan efisien, sehingga era digital ini menjadi tantangan tersendiri bagi ketiga pilar dunia digital, yakni masyarakat, pemerintah, dan swasta atau pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan yang saling percaya dan aman dalam melaksanakan aktivitas di dunia digital. Tiga pilar inilah yang menjadi pendorong untuk hadirnya digital governance. Kehadiran pilar-pilar tersebut pada dasarnya untuk melahirkan governance digital karena kolaborasi antara ketiganya itu demi mewujudkan tuntutan kegiatan pemerintahan yang serba cepat, efisien, dan transparan. Yang keempat, bagaimana digital governance diterapkan di Indonesia, yaitu perubahan dari dampak globalisasi yang mengakibatkan percepatan perubahan secara dinamis mengantarkan pesan kepada setiap organisasi modern untuk tanggap terhadap kemajuan teknologi serta arus informasi yang semakin cepat dapat ditangkap oleh masyarakat luas. Karena perubahan ini merupakan solusi terbaik bagi organisasi, terlebih pada organisasi sektor publik dalam memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan informasi yang terintegrasi secara online. Hal ini perlu untuk terus
dikembangkan, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan melalui aksesibilitas ketersediaan data dan informasi pada instansi yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat, akurat, dan aman. Digital governance merupakan produk dari aplikasi berbasis internet yang direalisasikan berdasarkan kebutuhan di era internetisasi saat ini. Digital governance dikelola oleh pemerintah untuk pelayanan secara online yang menghubungkan sebuah relasi antara pemerintah dengan pemerintah dengan pelaku bisnis, serta pemerintah dengan masyarakat. Berikut berupa ilustrasi atau gambaran mengenai pola dan acuan standarisasi pelayanan publik berbasis web pada pemerintahan daerah. Implementasi digital governance yang telah umum dilaksanakan dan diatur pelaksanaannya adalah pembuatan situs web pemerintahan, di mana situs web tersebut merupakan strategi dan melaksanakan pengembangan konsep digital governance secara sistematik melalui tahapan yang realistis dan terukur. Tujuan dari implementasi digital governance ini secara umum antara lain, yang pertama membuat lingkungan bisnis menjadi lebih baik, yang kedua menciptakan pengguna layanan online yang lebih efektif dan efisien di dalam melayani maupun menerima layanan publik, yang ketiga memperkuat untuk menjadi governance dan memperluas partisipasi publik, yang keempat meningkatkan produktivitas pemerintahan, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup dan kepentingan umum. Terselenggaranya pelayanan publik yang baik tergantung dari kondisi birokrasi di suatu negara. Kondisi birokrasi merupakan gambaran terkait iklim tersendiri bagi terselenggaranya pelayanan publik yang optimal. Upaya menjadikan birokrasi yang baik dengan mengedepankan nilai yang efektif dan efisien dapat dijawab dengan konsep digital governance yang merupakan bagian dari inovasi di dalam merubah mindset birokrasi yang selama ini kaku dan berbelit. Digital governance dengan konsep yang nyata dan membuat alur birokrasi pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi, transparansi, kenyamanan, dan aksesibilitas di dalam pelayanan publik. Adapun contoh produk dalam hal tersebut yaitu pelayanan berbasis elektronik atau e-service, seperti contohnya KTP elektronik, serta sistem pelayanan instansi yang berbasis online seperti e-kelurahan, BPJS mobile JKN, dan sebagainya. Yang kelima adalah pengalaman saya dalam mengakses layanan publik yang berbasis digital governance, yaitu pada saat pandemi COVID-19 merupakan masalah yang serius dan dihadapi dan diselesaikan bersama. Bagaimana tidak, bahwa pandemi itu berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah pelayanan publik. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk tetap melaksanakan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat meskipun di tengah pandemi COVID-19. Adapun pelayanan yang berkualitas tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan layanan berbasis digital dan memanfaatkan media sosial, yaitu contohnya adalah pelayanan publik yang pernah saya gunakan adalah pelayanan publik berupa e-Samsat milik Samsat Jawa Tengah yang bernama Sakpoli, dan kebetulan saya membayar pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Sakpoli di Kabupaten Wonosobo. Caranya cukup mudah, yakni saya hanya perlu mendaftar dan mengisikan identitas kendaraan yang akan saya bayar pajaknya, kemudian akan muncul tagihan yang harus saya bayarkan. Setelah itu menuju ke pembayaran dan saya akan memperoleh kode pembayaran yang bisa saya bayarkan melalui aplikasi mobile banking. Setelah pembayaran selesai, saya akan mendapatkan kode QR untuk mencetak SKPD baru, dan saya perlu mengisikan form permohonan, pengesahan STNK, dan pencetakan SKPD dengan mengisi form permohonan, kemudian mengupload STNK dan kondisi fisik kendaraan. Sayangnya meskipun dapat dibayarkan secara online, pencetakan SKPD hanya dapat dilakukan di kantor Samsat, yaitu saya perlu mendatangi mesin cetak SKPD yang mandiri di mana ada di Samsat dan melakukan scan QR code yang tadi saya terima setelah melakukan pembayaran. Kemudian akan ada tampilan data kendaraan bermotor jika sesuai pilih cetak, lalu proses cetak selesai dan SKPD dapat diambil. Begitulah pengalaman saya dalam menggunakan layanan publik berbasis governance digital. Kesimpulan saya yaitu layanan publik berbasis governance digital terkadang tidak dapat menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat. Pengguna layanan publik berbasis governance digital ini hanya terbatas pada masyarakat yang tertarik untuk menggunakan layanan berbasis digital tersebut. Selebihnya masyarakat tetap merasa nyaman dengan layanan konvensional. Dalam menggunakan layanan e-Samsat Sakpoli ini, menurut saya masih terdapat kekurangan, di mana dalam pencetakan SKPD hanya dapat dilakukan di kantor Samsat, sehingga cukup merepotkan. Meskipun demikian, dengan hanya melakukan scan QR code untuk mencetak SKPD, membuat pelayanan publik ini terasa lebih efisien. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada
UTS Governance Digital tahun 2022. Terima kasih.